Awas dulu ya, sebelumnya subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Halo Sasa Lovers, bersama lagi dengan saya di Masak Bareng Corin. Nah, di hari ini saya akan membuat panada, ya kue khas Manado yang cukup populer. Nah, yang penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Nah, sebelumnya saya mau jelasin bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue panada ini. Nah, ini dia bahan-bahannya. 250 gram tepung terigu protein sedang, 1/4 sendok teh baking powder, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, 125 santan dari 1/4 butir kelapa, 150 gram ikan tongkol yang difilet, 1/8 sendok teh air jeruk nipis, 3 lembar daun jeruk dibuang tulangnya, 1 batang serai dimemarkan, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 100 ml santan dari 1/4 butir kelapa, 6 batang daun kemangi, petikin daunnya, 1,5 sendok makan minyak untuk menumis, dan ini ada bumbu halus dari 1 buah tomat kecil, 4 buah cabai merah, 2 buah cabai rawit merah, 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cm jahe, 1 batang serai, dan 2 butir kemiri yang disangrai. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue panada. Nah, kita langsung ke proses pembuatannya ya. Nah, ini ada ikan tongkol, kita lumurin dulu dengan air jeruk nipis. Kita marinasi. Nah, ini didiamkan 10 menit sebelum nantinya dikukus. Nah, setelah dimarinasi dan didiamkan selama 20 menit, kemudian kita kukus dulu. Nah, ikan tongkol ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Nah, ini ikannya sudah matang. Kita keluarkan. Nah, ini ditunggu agak dingin dulu, baru nanti kita akan suwir-suwir. Ikannya kita suwir-suwir kasar. Nah, ini emang ikannya itu ngeluarin kaldu, biarin aja. Nanti kita akan masukkan saat proses penumisannya. Nah, ini kalau ada duri-durinya boleh dibuang. Nah, ini udah cukup. Proses selanjutnya yaitu menumis bumbu halusnya. Nah, kita panaskan minyaknya. Masukkan bumbu halusnya. Daun jeruk, juga serai. Nah, ini ditumis sampai benar-benar harum, baru dimasukkan si tongkol suwirnya. Nah, ini bumbunya sudah mulai harum, kita masukkan tongkol suwirnya. Kita bubuhi dengan gula pasir, garam, dan juga santan. Nah, pastikan pas menumis bumbunya benar-benar harum agar hasil tumisannya itu tidak bau langu. Nah, ini kita masak sampai meresap ke dalam ikan tongkolnya. Nah, ini bumbunya sudah meresap. Nah, ini dimasak sampai benar-benar kering. Supaya pas saat nanti dimasukkan ke dalam isian panada, si panadanya itu tidak gampang bocor. Sebelum diangkat, masukkan daun kemanginya. Nah, ini diaduk cukup sampai layu aja supaya aromanya tetap kuat nantinya. Nah, ini kita bisa matikan apinya. Nah, ini udah jadi isiannya, tinggal kita dinginkan, dan proses selanjutnya nanti akan kita buat kulit panadanya. Sambil menunggu isiannya dingin, kita buat kulitnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat panada di sini menggunakan tepung terigu protein sedang. Nah, tepung protein sedang itu bisa membentuk serat yang bagus, namun teksturnya tetap lembut. Nah, ini bahan keringnya dicampur menjadi satu. Ini gula pasir. Terus kita pakai
Vermipan atau ragi instan. Nah, pastikan ragi instannya masih dalam keadaan baru. Jangan gunakan ragi instan yang sudah terbuka lama. Nah, ini kita pakai 4 gram atau kalau kita takar dengan sendok ukur itu 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk rata dulu. Terus kita pakai 1/4 sendok teh baking powder. Setelah bahan kering tercampur rata, kita masukkan telurnya. Lalu kita masukkan santannya. Sedikit demi sedikit ya. Nah, untuk garam jangan dimasukkan di awal. Kalau kita masukkan di awal nanti akan mempengaruhi kelembapan si panadanya karena garam itu menyerap air. Nah, ini sambil dituang sedikit demi sedikit. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis, kita masukkan garamnya. Nah, ini diulenin sampai elastis. Pastikan adonan panada diulenin sampai elastis. Nah, kalau adonannya belum elastis tapi kita udah fermentasi, nanti hasilnya akan keras. Nah, ini sudah mulai elastis, kita turunkan kecepatannya. Nah, untuk mengecek adonannya udah elastis apa belum, kita bisa ambil sedikit adonannya. Nah, kita bisa lebarkan. Kalau dia dilebarkan terus tidak gampang sobek, itu tandanya adonannya sudah elastis. Nah, ini seperti ini. Ini adonannya sudah elastis. Nah, ini kita bulatkan seperti ini. Dan kita diamkan selama 20 menit. Untuk membuat panada juga waktu fermentasi itu harus sesuai dengan yang tertera di resep. Nah, ini bisa juga diganti dengan serbet. Nah, ini kita diamkan selama 20 menit. Ini adonan yang sudah difermentasi selama 20 menit. Nah, ini sudah mengembang. Kita kempiskan. Lalu kita potong timbang seberat 20 gram. Untuk besar kecilnya itu sesuai selera sase lovers, tapi lebih disarankan untuk membentuk panada itu jangan terlalu besar karena di saat penggorengan panada yang besar pasti membutuhkan waktu yang lama juga untuk mematangkan panadanya. Nah, kalau penggorengannya terlalu lama, sudah dipastikan minyak yang terserap di dalam panada juga cukup banyak. Jadi kita bikin potongan yang sedang saja, jangan yang terlalu besar. Nah, ini kita rounding dulu. Selanjutnya kita bentuk. Isian panada adalah tumisan dari ikan. Nah, khasnya itu menggunakan ikan cakalang. Nah, tadi kita di sini menggunakan ikan tongkol. Nah, selain itu bisa juga diganti dengan ikan tenggiri ataupun ikan yang lainnya. Nah, ini kita giling. Nah, untuk bentuk panada itu seperti bentuk pastel. Jadi dia dibentuk setengah lingkaran kemudian dipilin seperti pastel. Nah, ini kita isi dengan bahan isiannya. Nah, ini mengapa tadi aku bilang untuk membuat isiannya itu harus kering. Nah, supaya isiannya itu tidak bocor keluar, maka kita harus menumis isiannya itu harus benar-benar kering. Pastikan saat memilihnya itu benar-benar rapat supaya saat digoreng nanti tidak terbuka. Panadanya sudah dibentuk semua, terus kita fermentasikan lagi selama 20 menit. Nah, sebelum panadanya digoreng, pastikan minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu agar pas nanti 20 menit sih minyaknya sudah panas. Nah, ini sudah 20 menit. Sebelum digoreng, kita pilin kembali supaya bentuknya masih cantik dan tidak gampang bocor saat digoreng. Nah, ini apinya cukup menggunakan api sedang saja.
Nah, minyaknya lumayan banyak. Perlu diperhatikan, menggoreng panada itu jangan terlalu sering dibolak-balik, karena kalau kita sering membolak-baliknya, panada akan lebih banyak menyerap minyak. Jadi cukup sekali balik saja. Nah, itu tadi bagaimana cara pembuatan panada. Nah, panada tinggal disajikan untuk keluarga tercinta. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita Sajian Sedap. Sampai ketemu lagi di Masak Bareng Corin berikutnya. Bye-bye.